Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Reni Faristiar. Saya mahasiswa dari Universitas Mercubuana Prodi Akuntansi dengan NIM 432200100171. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah saya yang bertemakan pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistika atau BPS, dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran ialah penduduk yang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan atau yang sedang melakukan perencanaan dalam membuat usaha baru, atau penduduk yang tidak sedang mencari pekerjaan namun sudah bekerja tetapi dia belum mulai bekerja. Dampak-dampak yang terjadi dari pengangguran. 1. Ditinjau dari segi ekonomi. Pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan karena banyaknya yang menganggur, berdampak rendahnya pendapatan ekonomi mereka, sementara biaya hidup terus berjalan. Ini akan membuat mereka tidak dapat mandiri dalam menghasilkan finansial untuk kebutuhan hidup para pengangguran. 2. Ditinjau dari segi sosial. Dengan banyaknya pengangguran yang terjadi, maka akan meningkatkan jumlah kemiskinan dan banyaknya pengemis, gelandangan, serta pengamen. Faktor tersebut dapat mengaruhi terhadap tingkat kriminal karena sulitnya mencari pekerjaan, maka banyak orang melakukan tindak kejahatan seperti mencuri, merampok, membegal, dan lain-lain. 3. Ditinjau dari segi politik. Maka akan banyaknya demonstrasi yang terjadi dan akan membuat dunia politik menjadi tidak stabil. Banyaknya demonstrasi para serikat kerja karena banyaknya pengangguran yang terjadi. 4. Ditinjau dari segi keamanan. Banyaknya pengangguran membuat para penganggur melakukan tindak kejahatan demi menghidupi perekonomiannya seperti merampok, mencuri, menjual narkoba, dan tindak penipuan. Yang kelima, banyaknya pengangguran akan meningkatkan pekerja seks komersial di kalangan anak muda untuk menghidupi ekonomi keluarganya. Yang keenam, dampak dari banyaknya pengangguran itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran yang terjadi. Pemerintah harus bertanggung jawab dalam meningkatkan laju perekonomian di Indonesia. Faktor penyebab dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor terjadinya pengangguran yaitu 1. Besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. 2. Struktur lapangan kerja yang tidak seimbang. 3. Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. 4. Kegiatan ekonomi yang menurun. 5. Kemajuan teknologi. 6. Kemunduran perkembangan suatu industri. 7. Kekakuan tingkat upah. kebijakan pemerintah. Berbagai solusi untuk mengatasi pengangguran telah dilakukan. Ada strategi kebijakan pemerintah yang dilakukan, yaitu 1. Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan, dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada usaha kecil dan menengah UKM berupa bimbingan teknis dan manajemen, memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, peluasan pasar, serta memberikan fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya. Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorongnya terwujud pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar, serta peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMN, BUMD, BUMS, dan pihak lainnya. 2. Mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia, khususnya daerah-daerah yang belum tergali potensial, dengan melakukan promosi-promosi ke berbagai negara untuk menarik para wisatawan asing, mengundang para investor untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja daerah setempat. 3. Dengan memperlambat laju pertumbuhan penduduk atau meminimalisir menikah pada usia dini yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi angkatan kerja baru atau melancarkan sistem transmigrasi dengan melokasikan penduduk padat ke daerah yang jarang penduduk dengan difasilitasi sektor pertanian, perkebunan, atau peternakan oleh pemerintah. 4. Menyeleksi tenaga kerja Indonesia TKI yang akan dikirimkan ke luar negeri. Perlu diseleksi secara ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil. Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh pemerintah pusat dan daerah. tujuan kebijakan pemerintah. Berbagai solusi pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran. Tujuan kebijakan pemerintah itu untuk mengatasi masalah yang terjadi di Indonesia, yaitu pengangguran. Ada berbagai pertimbangan. Pertimbangannya yaitu 1. Menyediakan lowongan pekerjaan.
Ini merupakan usaha dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka panjangnya, usaha mengatasi pengangguran diperlukan karena jumlah penduduk yang selalu bertambah akan menyebabkan pertambahan tenaga kerja yang terus-menerus. Maka, untuk menghindari masalah pengangguran semakin serius, tambahan lowongan pekerjaan yang cukup perlu disediakan dari tahun ke tahun. 2. Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran sangat berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja menambah produksi nasional dan pendapatan nasional. Dengan begitu, kesempatan kerja yang semakin meningkat dan pengangguran yang semakin berkurang, serta menambah pendapatan nasional dan meningkatkan pendapatan per kapita. Melalui perubahan ini, kemakmuran masyarakat akan meningkat. 3. Memperbaiki pembagian pendapatan. Pengangguran yang semakin tinggi menimbulkan efek buruk pada pemerataan pembagian pendapatan. Semakin besar pengangguran, maka semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Usaha menaikkan kesempatan kerja dapat juga digunakan sebagai alat untuk memperbaiki pembagian pendapatan dalam masyarakat. 4. Tujuan bersifat politik dan sosial. Tujuan untuk mengatasi masalah sosial dan politik tidak kalah penting dengan tujuan bersifat ekonomi. Tanpa kestabilan sosial dan politik, usaha-usaha untuk mengatasi masalah ekonomi tidak dapat dicapai dengan mudah. 5. Meningkatkan kestabilan dan kemakmuran keluarga. Apabila kebanyakan anggota dalam suatu rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan, berbagai masalah akan timbul. Misalnya, keluarga tersebut mempunyai kemampuan yang terbatas untuk melakukan perbelanjaan. Maka secara langsung pengangguran mengurangi taraf kemakmuran keluarga. 6. Menghindari masalah kejahatan. Pengangguran menyebabkan para pekerja kehilangan pendapat, sehingga ia tidak bisa memenuhi segala kebutuhan keluarga bila tidak ada tabungan atau pemasukan lain. Maka pengangguran akan menggalakkan kegiatan kejahatan sebagai jalan keluar yang diambilnya. 7. Mewujudkan kestabilan politik. Kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk menaikkan taraf kemakmuran masyarakat memerlukan kestabilan politik. Tanpa kestabilan politik, tidak mungkin suatu negara dapat mencapai pertumbuhan yang cepat dan terus-menerus. Gimana guys? Video tadi sudah jelas belum penjelasan tentang materi pengangguran? Kalau sudah jelas, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.